Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Pendekar Pocangon. Kita ketemu lagi di channel Pendekar Pocangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Nah sahabat, pada episode kali ini saya kembali mengajak sahabat untuk sinau bareng mengambil hikmah dari sebuah kisah kehidupan. Dan kali ini kita akan dengarkan sebuah kisah tentang gadis pemerah susu. Nah, beberapa episode yang lalu kita juga telah pernah mendengarkan kisah tentang gadis pemerah susu. Cuma kisahnya berbeda. Kalau pada episode yang lalu itu adalah kisah yang terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka pada episode kali ini kisah gadis pemerah susu ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, dikisahkan sahabat ada satu keluarga yang pekerjaannya adalah menjual susu. Di keluarga ini memelihara kambing, ya, sehari-hari memerah susu kambing, kemudian susunya dijual. Keluarga ini terdiri atas seorang ibu dan anak perempuannya atau seorang gadis. Nah, satu kali ketika si gadis ini memerah susu, dia berkata, ini kambing ini sudah kekurangan makan karena musim kemarau, sehingga banyak daun-daun yang kering, sehingga ini mengakibatkan produksi susunya berkurang, kata si gadis kepada ibunya. Kemudian kata ibunya, kalau gitu kita campur saja susunya ini dengan air supaya jadi lebih banyak dan kita bisa dapat untung. Suatu ketika si gadis memerah susu bersama uminya, si gadis berkata, "Umi, kambing kita ini sudah kekurangan makan, Umi, karena musim kemarau dan daun-daun banyak yang kering, sehingga produksi susunya sudah berkurang." Kemudian kata uminya, "Kalau begitu gimana kalau kita campurkan saja susu ini dengan air supaya bisa lebih banyak, sehingga kita bisa dapat untung lebih banyak." Kemudian kata si gadis tersebut, "Oh jangan Umi, itu sudah dilarang sama Khalifah Umar, kita tidak boleh melakukan kecurangan." Kemudian kata uminya, "Nggak apa-apa, Khalifah Umar kan nggak tahu, dia nggak akan tahu kita berbuat curang." Kemudian kata si gadis, "Ya betul Umi, Khalifah Umar memang tidak tahu, tetapi Allah tahu. Kita boleh saja tidak takut sama Sayyidina Umar, tapi kita harus takut sama Allah." Tanpa mereka sadari, tanpa diketahui oleh kedua ibu sama anak ini, percakapan ini didengar oleh seseorang yang berada di tidak jauh dari situ, seorang laki-laki yang berbaju kumal. Dan ternyata laki-laki ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, sebagaimana yang mungkin sudah diketahui bahwa dalam beberapa kisah disebutkan Sayyidina Umar ini sering menyamar sebagai rakyat kecil, sering berjalan-jalan untuk melihat secara langsung keadaan rakyatnya. Nah, begitu juga yang sedang dilakukan pada saat itu. Nah, pada saat itu Sayyidina Umar juga sedang menyamar sebagai rakyat biasa dan berjalan-jalan untuk melihat kondisi rakyatnya. Nah, mendengar percakapan itu, kemudian Sayyidina Umar kembali pulang ke rumah. Sayyidina Umar dikenal sebagai seorang pemimpin yang biasa tetap tinggal di rumah, tidak mempunyai istana ataupun
bangunan megah sebagaimana pemimpin-pemimpin di negara-negara lain atau di bangsa-bangsa lain pada saat itu. Nah, sampai di rumah, Sayyidina Umar memanggil salah seorang putranya, yaitu Asim bin Umar. Hai Asim, aku tadi berjumpa dengan seorang gadis yang sangat jujur. Maka aku ingin engkau untuk menikahinya. Semoga dengan menikahinya kelak akan lahir seorang anak yang jujur dan juga amanah, dan kelak akan menjadi penerus sebagai pemimpin. Tawaran dari bapaknya ini diterima oleh Asim, dan kelak di kemudian hari Asim melamar gadis tersebut dan mereka menikah. Nah, dari pernikahan Asim dengan gadis jujur inilah kelak akan lahir seorang anak, tetapi dia bukan seorang anak laki-laki tapi seorang anak perempuan yang juga merupakan cucu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, dari si anak perempuan atau cucu Sayyidina Umar inilah kelak kemudian dinikahi oleh seorang laki-laki yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Nah, sehingga kemudian pernikahan dari Abdul Aziz bin Marwan dengan cucu Sayyidina Umar ini kelak di kemudian hari baru akan melahirkan seorang anak laki-laki sebagaimana yang didambakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang akan meneruskan kekhalifahan Sayyidina Umar. Anak laki-laki yang terlahir dari pasangan Abdul Aziz bin Marwan dan cucu Sayyidina Umar inilah yang kemudian diberi nama Umar. Beri nama Umar karena juga mengikuti nama kakek buyutnya yang kelak kemudian dikenal dengan nama Umar bin Abdul Aziz. Nah, sebagaimana yang mungkin sebagian sahabat sudah pernah mendengar, kelak Umar bin Abdul Aziz juga meneruskan kepemimpinan kakek buyutnya sebagai khalifah yang memimpin juga dengan jujur dan juga dengan tegas. Umar bin Abdul Aziz juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil dan bersih pemerintahannya. Nah, sehingga dengan demikian apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjodohkan putranya Asim bin Umar dengan gadis jujur tersebut untuk melahirkan seorang pemimpin yang jujur, ternyata terwujud. Nah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang merupakan cicit dari Sayyidina Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang khalifah yang memimpin dengan jujur dan adil. Bahkan kemudian beliau juga dikenal sebagai khalifah kelima. Nah, demikian sahabat kisah singkat dari sejarah ataupun asal-usul Umar bin Abdul Aziz yang merupakan cicit dari Sayyidina Umar bin Khattab, terlahir dari keluarga yang beriman dan dikenal sebagai pribadi yang jujur. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran ya, bagaimana gadis penjual susu tadi yang dengan kejujurannya karena ketakutannya kepada Allah tidak bersedia untuk mencampur susu dengan air demi mendapatkan keuntungan, tidak berkah karena tidak jujur. Maka dari kisah ini kita teringat dengan karakter victorious warriors dan defeated warriors yang pernah kita bahas pada beberapa episode sebelumnya. Ya, jadi ini merupakan contoh karakter dari victorious warriors ya, seperti yang diajarkan oleh Sun Tzu, di mana seorang pemenang dia melakukan segala sesuatu, apakah itu berjualan, apakah itu bekerja, ya apapun dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab. Nah, walaupun keuntungannya mungkin tidak terlalu besar, tetapi yang penting barang yang dijualnya adalah barang yang halal, ya, dan cara menjualnya juga dengan cara yang halal, sehingga rezeki yang didapatkan adalah rezeki yang berkah. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
atas dukungan dan perhatian dari sahabat Pendekar Bocah Amal semuanya. Insyaallah kita akan ketemu lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Amal. Demikian sahabat, kita akhiri perjumpaan ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan Umi. Itu dilarang sama Khalifah Umar. Karena ulangi. Seorang laki-laki yang berwajah kumal, untuk melahirkan seorang apa?